Hai teman-teman semuanya. Nah, kali ini aku akan membuat tutorial yaitu bikin ebook ya di Canva. Sebenarnya bikin desain ebook itu sebenarnya bukan hal yang sulit ya teman-teman, karena kan sudah ada template-nya. Yang sulit itu adalah tentang gimana kita menentukan topik dan materi dari ebook tersebut. Nah, berikut ini aku akan kasih step by stepnya cara membuat ebook ya teman-teman. Pertama-tama, untuk membuat ebook, teman-teman semua harus menentukan yang namanya topik dulu ya teman-teman. Tentukan topik atau materi. Nah, aku saranin untuk menentukan topik atau materi ini dari tiga pilar teman-teman. Pertama yaitu dari keahlian atau skill teman-teman sendiri. Kedua itu adalah dari hobi teman-teman. Dan yang ketiga adalah dari pengalaman yang pernah kalian alamin masing-masing. Ya, jadi e-booknya itu bisa lebih mudah untuk dipercaya orang-orang, karena kan orang-orang mau beli nih gitu. Nah, kalau misalkan kalian nggak mengalami, kemudian kalian membuatnya berdasarkan bukan hobi dari kalian, bukan dari skill kalian, sama aja itu orang-orang akan mempertanyakan. Ya, contohnya apa? Contohnya di sini aku bisa ambil tentang yang pertama untuk UMKM ya. Misalnya nih kalian punya pengalaman UMKM. Nah, judulnya kalian bisa bikin yaitu bisnis online tanpa ribet, strategi dasar untuk pemula ya. Lalu contoh yang kedua misalnya dari pendidikan psikologis ya. Misalnya kalian seorang psikolog ya atau seorang dokter psikolog. Nah, kemudian kalian mau bikin ebook. Nah, judulnya adalah bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri. Lalu yang ketiga adalah tentang produktivitas. Nah, di sini kalian bisa bikin judulnya adalah bangun kebiasaan positif dalam 30 hari. Nah, setelah kalian menentukan judul dari e-booknya kalian harus menentukan adalah kerangka. Menurut aku pribadi, menyusun outline atau kerangka ini adalah hal yang sulit ya teman-teman, karena kita harus menyiapkan yaitu kata pengantar atau pendahuluan, kemudian profil singkat, kemudian bab 2, bab 3. Bab 1 dan bab 2 dan bab 3 ini itu adalah isi dari e-booknya teman-teman. Nah, tapi saran aku kalau misalnya teman-teman masih bingung gimana cara menentukan kerangka atau menentukan outline, teman-teman bisa minta bantuan dari AI yaitu ChatGPT. Bagi teman-teman yang belum tahu ChatGPT itu apa, ChatGPT itu adalah AI yang bisa membantu kita untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam produktivitasnya kita gitu. Disclaimer dulu, aku pribadi bukan orang yang jago banget untuk menentukan prompt ChatGPT. Jadi prompt itu kayak perintah gitu ya. Kita ketik di ChatGPT, kemudian kita masukin kata-kata atau kode-kodenya. Enggak. Aku hanya memakai kalimat sehari-hari yang aku gunakan untuk meminta bantuan ChatGPT. Nah, ini aku udah buatkan contoh promptnya ya. Misalnya kita mau bikin ebook untuk pendidikan psikologis. Nah, caranya atau perintah promptnya adalah buatkan kerangka ebook untuk judul yang saya akan buat, bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri. Ya, pastikan kalian pakai tanda simbol petik-petik seperti ini ya, supaya ChatGPT-nya bisa membedakan, oh ternyata ini adalah judulnya. Untuk menggunakan ChatGPT, teman-teman bisa download dulu di aplikasi App Store maupun Play Store, atau dari website juga bisa ya. Simbolnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita klik aja ChatGPT. Kemudian ini sudah terbuka ya. Lalu teman-teman tinggal masukin aja perintah atau prompt yang tadi ya. Masukin aja perintah atau prompt yang tadi kita sudah bikin. Oke, aku sudah buat prompt ya dari contoh yang tadi kita sudah buat ya teman-teman. Judulnya adalah promptnya adalah buatkan kerangka ebook untuk judul yang saya akan buat, bagaimana berdamai dengan diri sendiri. Nah, di sini
nanti akan muncul nih ya jawaban dari ChatGPT-nya, jawaban dari AI-nya. Nah, pertama kan tentukan cover ya kan, ada di sini judul, subjudul, nama penulis, quote dan lain-lain. Kemudian kata pengantarnya apa? Kemudian daftar isinya, lalu bikin bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Nah, tips dari aku teman-teman ya, jangan copy paste persis sama dengan perintah ChatGPT. Kalian harus menambahkan unsur pengalaman kalian pribadi dan unsur pengetahuan kalian sendiri. Karena percuma teman-teman, zaman sekarang kan orang-orang pada pintar. Orang-orang kan beli ebook untuk untuk memperbanyak ilmu pengetahuannya dia nih. Kalau misalnya di ebook kalian ketahuan bahwasannya oh ini ternyata isinya dari ChatGPT, buat apa aku beli lagi, ChatGPT juga bisa kasih aku. Nah, itu bahaya teman-teman ya. Jadi aku saranin uh, boleh kalian copy, boleh kalian ikutin dari ChatGPT, tapi harus ditambahkan dari pengalaman kalian sendiri. Setelah kita dapat kerangkanya, sekarang kita akan beralih ke step ketiga, yaitu adalah desain e-booknya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kalau kalian tanya apakah desain e-book itu sulit, enggak sama sekali teman-teman. Ya, yang sulit itu menurut aku malah menentukan kerangkanya. Oke, seperti biasa untuk bikin desain e-book ya, aku akan menggunakan aplikasi yang namanya Canva, teman-teman. Jadi pastiin teman-teman buka Canva-nya ya, dan aku yakin di sini pasti teman-teman udah hafal banget dengan yang namanya Canva. Nah, pertama-tama kita harus setelah kita buka Canva ya, kita harus pergi ke create yang ada di sini, kita klik. Lalu kita pilih A4 portrait. Seperti biasa untuk yang menggunakan handphone, menu create-nya ada di bawah ya teman-teman. Nah, ini sudah seperti ini, sudah muncul kanvasnya. Kita masuk ke menu template ya teman-teman, yang ada di sini, template. Lalu kita describe aja. Nah, kata kuncinya atau keywordsnya adalah e-book multiple page. Kenapa aku suruh yang ebook multiple page? Supaya teman-teman bisa pakai halaman-halamannya. Nah, ini kan tuh banyak banget tuh ya. Banyak banget nih ebook yang bisa kalian pakai. Ada yang 10 halaman, 6 halaman, 17 halaman. Sesuaikan aja dengan isi kerangka ya dari ebooknya teman-teman semua. Tuh, cakep-cakep banget kan? Gambar-gambarnya tuh sudah estetik banget nih gitu. Nah, di sini kita cari yang kalau teman-teman nggak mau ngeluarin modal atau teman-teman Canva-nya masih belum Canva yang pro. Nah, teman-teman seperti biasa pilihlah yang tidak ada mahkotanya ya. Oke, misalnya teman-teman mau pilih ebook yang ini ya. Nah, seperti ini nih, dalamnya tuh cakep banget kan? Tuh cakep banget. Nah, kalian tinggal ubah aja ya. Masukin di sini misalnya tadi judulnya kita tadi tuh. Ya. Tadi kan judulnya kita adalah cara berdamai dengan diri sendiri. Nah, misalnya seperti ini. Jangan lupa ya teman-teman, harus yang namanya, aku nggak bosan-bosan ngingetin ya teman-teman, yang namanya kita mau bikin ebook dan kita pakai template orang dan kita mau jual kembali, jangan plek-ketiplek sama ya. Kita bisa di sini ganti fontnya ya, ya dengan cara kita klik fontnya. Kemudian kita pilih font yang lain. Misalnya aku mau pilih yang ini fontnya. Nah, atau yang ini. Oke. Atau di sininya ini bisa kita ganti nama kita. Misalnya, oke. Lalu ini hapus. Ini hapus. Nah, di sini kita bisa taruh sini, ini taruh di sini. Nah, gini.
Oke. Nah, lalu misalnya teman-teman mau ganti gambarnya ya. Misalnya mau ganti gambarnya itu juga bisa teman-teman. Kalian tinggal klik aja gambarnya lalu ke menu elemen ya. Lalu ke menu elemen kalian tinggal cari aja gambar yang estetik ya. Aesthetic picture. Nah, seperti itu. Oke. Nanti di sini akan muncul. Nah, teman-teman bisa pilih aja mau pakai foto, mau pakai grafik dan lain-lain, itu kalian bisa pilih ya teman-teman. Contoh misalnya aku pakai yang ini misalnya nih aku mau aku hapus ya kan, ini mau aku ini nah aku mau oke. Nah misalnya aku nambahin nih, nah misalnya contoh seperti ini ya teman-teman ya. Nah lalu untuk di halaman 2 kalian tinggal isi aja ya, isi dari daftar isinya tadi. Misalnya halaman pertama itu apa, tentang apa, misalnya halaman kedua tentang apa, kayak gitu-gitu ya. Lalu selanjutnya, nah di sini tuh kayak tadi aku bilang, mulai susun kerangkanya teman-teman. Nah di sini kalian bisa cerita welcome to my ebook, bla 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 bla. Kalian bisa pilih berdamai dengan diri sendiri adalah hal yang positif bisa kalian lakukan gitu, kayak catatan, bisa kalian masukin catatan kecil atau kalian bisa masukin kayak quotes kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah isinya, modulnya. Kita bisa bikin di sini adalah bab 1, teman-teman. Ya, di sini kita bikin kayak bab 1, lalu kita copy tuh yang tadi ada di ChatGPT. Nah, yang ini ya kan kita isi. Nah, di sini nih kita copy aja, ya kan? Lalu kita paste di sini, teman-teman. Nah, oke. Mengapa kita sulit berdamai dengan diri sendiri? Nanti di sini kita tinggal copy lagi dari sini. Nah, mungkin bisa dimasukin nih di sini. Nah, tuh seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa juga fontnya nanti teman-teman bisa ganti. Nanti di sini teman-teman bisa jelasin nih dari poin-poin kayak kebiasaan menyalahkan diri, lalu luka masa lalu, itu dijelasin per poinnya itu kenapa. Seperti itu. Setelahnya teman-teman bisa, kalau sudah selesai membuat ebook, teman-teman tinggal share aja nih yang ada di sini nih. Nah, tinggal share yang ada tanda panah ke atas, ya kan? Anyone with the link can view, lalu di-download as PDF standard. Kemudian download. Nah, gampang kan teman-teman untuk bikin desainnya sih, nggak terlalu sulit ya. Yang sulit itu adalah justru bikin isinya, kerangkanya ya, menentukan materinya lah, itu yang sangat sulit. Oke, segitu aja dari aku. Semoga bermanfaat dan salam cuan.